Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang jaringan WAN. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nidi Putri Suesti, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nika Dainda Mahadarani, nomor absen 19. Kenalkan, nama saya Niputu Natalia, nomor absen 34. Baik, sini akan saya membahas pengertian dari jaringan WAN. Pengertian WAN atau WAN atau network adalah kumpulan komputer dan sumber daya jaringan yang terhubung melalui jaringan wilayah geografis lebih luas. Biasanya terhubung baik melalui internet dengan dibuat pengaturan khusus dan perusahaan penyedia layanan. Perbedaan WAN dan MAN karena jarak antara masing-masing jaringan dalam WAN atau satu jaringan bisa saja beberapa ribu kilometer jauhnya, bahkan berada di belahan atau negara yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan jaringan WAN dan teman saya akan menjelaskan kekurangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan jaringan WAN. Kelebihan dari jaringan WAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagai informasi atau file melalui area yang besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet transfer, file pada tempat yang jaraknya lebih jauh bisa dilakukan secara cepat. Sedangkan kekurangan dari jaringan WAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya operasional mahal karena maintenance-nya sangat luas. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Dan saya akan membahas karakteristik jaringan WAN. Karakteristik jaringan teknologi WAN antara lain: yang pertama, WAN umumnya menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang lebih luas yang tidak dapat dilayani oleh LAN. Dan yang kedua, WAN menggunakan jasa operator seperti perusahaan telepon, perusahaan kabel, satelit, sistem, dan penyedia jaringan. WAN menggunakan koneksi serial dan dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth atas daerah geografis yang sangat luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi jaringan WAN. Jaringan WAN memiliki beberapa fungsi berikut ini. Adalah beberapa fungsi dari sebuah jaringan WAN, Wide Area Network, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu fungsi utama. Dibangunnya sebuah jaringan luas atau WAN adalah untuk melakukan integrasi juga penggabungan dari jaringan LAN dan juga jaringan MAN menjadi satu kesatuan jaringan yang utuh. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Fungsi berikutnya dari sebuah jaringan komputer WAN adalah memudahkan dan juga mempercepat arus informasi dan juga berkomunikasi. Baik, yang ketiga, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Dengan semakin mudahnya arus informasi dan juga transfer data, akan lebih memudahkan informasi yang datang dan keluar menjadi lebih cepat. 4. Menghemat biaya operasional. Penghematan dari biaya operasional pun akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan efisiensi waktu dan juga tenaga yang dihasilkan berkat adanya jaringan WAN. Dan yang kelima, mencegah terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi juga biasanya sering terjadi apabila komunikasi dan juga penyampaian informasi dilakukan secara manual. Dan ada yang juga keenam, mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Fungsi WAN yang berikutnya adalah dapat mendukung operasionalitas dari perusahaan yang berskala multinasional dan juga internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar jaringan WAN. Yang pertama, Wide Area Network. Terdapat begitu banyak pilihan yang tersedia untuk mengimplementasikan WAN yang bisa dibedakan berdasarkan teknologi, kecepatan, dan biaya yang dibutuhkan. Satu perbedaan utama LAN dengan WAN
adalah organisasi harus berlangganan kepada penyediaan jaringan dari perusahaan penyedia jaringan yang ada. Yang kedua, perangkat WAN yang menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service atau provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung ke LAN, maka diperlukan beberapa perangkat interface perangkat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, router LAN mengirimkan data ke router. Kemudian router akan menganalisis berdasarkan informasi alamat pada layer 3. Kemudian router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang dimilikinya. Yang kedua, CSU atau DSU, jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah kernel service atau unit atau CSU dan data service unit DSU dibutuhkan. Yang ketiga, modem adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui lokal LOB. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital. Modem mengirim data melalui jalur telepon dengan memodulasi dan demodulasi sinyal. Yang keempat, ada pada sisi penerima sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi. 5. Communication server mengilustrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote access ke LAN. Communication server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa sekaligus. Dan yang ketiga, ada standar jaringan WAN. WAN menggunakan OSI layer tetapi hanya fokus pada layer 1 dan 2. Standar WAN pada umumnya akronim menggambarkan baik metode pengiriman layer 1 dan kebutuhan layer 2, termasuk alamat fisik, aliran, dan data enskapulasi. Protokol layer 1 menjelaskan bagaimana menyediakan secara elektris mekanis operasi dan fungsi koneksi yang disediakan oleh service provider. Nah, sekian pembuatan vlog atau video dari kami